Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah untuk bersama-sama berusaha meningkatkan ilmu kita, menambah khazanah ilmiah kita, yang dengan ilmu yang semakin bertambah semoga akan bertambah pula iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang hadis seputar adab dan akhlak yang kita bacakan dari Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas adab-adab memberi nama kepada anak, yang pada pertemuan itu kita bacakan hadis dan keterangan Ibnu Hajar bahwa nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, atau nama lain yang mirip dengan nama tersebut, yaitu nama yang disandarkan kepada Asmaul Husna. Dan telah kita terangkan alasan dan hikmah kenapa nama seperti itu menjadi nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian telah kita baca pula pada pertemuan yang lalu hukum memberi kunyah kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri dengan kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan panggilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abul Qasim. Bagaimana hukumnya telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membaca kelanjutan dari bab tersebut, yaitu bab tahwilil ismi ila ismin ahsana minhu, merubah nama yang buruk menjadi nama yang baik. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membaca hadis-hadis yang memerintahkan untuk merubah nama yang buruk menjadi nama yang lebih baik atau menjadi nama yang baik. Dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan 3 buah hadis. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan dari Sahal, bahwa beliau menceritakan Utiya bil Mundhir ibni Abi Usaidin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wulida. Ketika Mundhir bin Abi Usaid baru saja dilahirkan, maka dia dibawa oleh ayahnya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawada'ahu ala fakhidhihi,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil bayi tersebut dan memangkunya di pangkuan beliau. Wa Abu Usaidin jalisun, dan Abu Usaid duduk di dekatnya. Falahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in baina yadayhi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersibukkan dengan hal yang lain. Fa amara Abu Usaidin bibnihi fahtumila min fakhidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Usaid pun memerintahkan salah satu orang yang hadir di situ untuk mengambil bayinya, untuk mengambil anaknya dari pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastafaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari kesibukannya, beliau sadar bahwa bayi tersebut sudah tidak ada lagi di pangkuan beliau. Faqal, beliau pun bertanya, "Aina as-sabi?" Di manakah bayi tadi? Faqala Abu Usaidin, Abu Usaid menjawab, "Qallabnahu ya Rasulullah." Telah kami antar pulang, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Masmuhu?" Siapa nama bayi tadi? Qal, Abu Usaid, ayahnya bayi tersebut menjawab, "Fulan." Namanya adalah si A. Qal, Nabi SAW bersabda setelah itu, "Walakin asmihil mundir." Namakanlah anak itu dengan mundir. Namakanlah atau berilah nama anak itu dengan nama mundir. Artinya orang yang mengingatkan, orang yang memberi peringatan. Fasammahu yawma idin al-mundir. Maka ayahnya pun mulai hari itu menamai anaknya dengan nama Al-Mundir. Naam. Hadis yang pertama ini, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita tentang kebiasaan sahabat ketika dikaruniai anak baik laki-laki maupun wanita, maka para sahabat radhiyallahu anhum biasanya membawa bayinya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberi doa kebaikan. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa kana as-sahabatu idza wulida li ahadihimul walad ata bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Kebiasaan para sahabat apabila diberi karunia seorang anak, maka mereka membawa anak-anaknya itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuhannikahu wa yubarika alaihi, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahnik. Mentahnik itu menyuapkan kurma yang sudah dilembutkan ke dalam mulutnya bayi. Jadi kurma dilembutkan dulu, dikunyah terlebih dahulu, kemudian kita oleskan di bibirnya atau di lidahnya bayi. Itu tujuan para sahabat. Pertama, agar ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yubarika alaih, dan agar beliau mendoakan keberkahan untuk anak-anaknya. Wa qad takarrara dzalika fil ahadits, dan hal itu telah banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain selain dari hadisnya Abu Usaid tadi. Jadi dari situ kita fahami bersama bahwa para sahabat radhiyallahu anhum begitu memperhatikan kebaikan untuk anak-anak mereka. Di antara cara agar anak mereka menjadi anak-anak yang soleh maupun solehah, dibawalah anak itu menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ditahnik dan didoakan keberkahan, didoakan kebaikan. Maka begitu pula dengan kita, para jamaah kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah. Ketika kita diberi karunia seorang anak, putra maupun putri, maka sangat baik bagi kita untuk minta doa kepada orang soleh maupun orang solehah yang ada di hadapan kita atau yang kita kenal atau kita ketahui. Ketika kita menyampaikan kabar gembira, alhamdulillah telah diberi karunia
putra maupun putri. Mohon doakan keberkahan, mohon doakan kebaikan, mohon doakan kesehatan, kelapangan rezeki, ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada anak kita, bahwa kita menginginkan kebaikan untuk putra-putri kita. Di antara caranya adalah kita minta doa dari orang-orang soleh maupun solehah yang kita kenal atau yang kita ketahui dan yang masih hidup tentunya. Bukan kita mohon-mohon kepada orang yang sudah meninggal. Naam. Lah dalam hadis itu pula kita fahami bahwa ketika Abu Usaid itu ditanya siapa nama anak tadi, beliau menjawab fulan, namanya adalah si A. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kemungkinannya bahwa mungkin perawi yang meriwayatkan hadis ini lupa siapa nama anak tersebut sehingga diriwayatkan dengan sebutan si A. Atau kemungkinan kedua, memang betul-betul nama itu nama yang tidak baik, sampai-sampai perawinya pun tidak mau menyebutkan nama yang tidak baik tersebut. Naam. Intinya dalam hadis tadi tidak disebutkan siapa nama anak itu sebelumnya. Namun yang ingin disampaikan intinya dalam hadis ini adalah bahwa Rasulullah SAW memberikan nama pengganti dengan nama yang sangat baik, yaitu namanya Al-Mundhir. Artinya adalah orang yang memberi peringatan. Disebutkan atau dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menukilkan perkataannya Ad-Dawudi rahimahullahu ta'ala, sammahul mundhira tafa'ulan an yakuna lahu ilmun yundhiru bihi. Rasulullah SAW menamai anak tersebut dengan nama Mundhir tafa'ulan, sebagai bentuk harapan atau optimis agar anak itu nanti memiliki ilmu yang bermanfaat yang dia bisa sampaikan kepada masyarakat, dia bisa mengingatkan, memberi ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kebaikan, mengingatkan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Demikian yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka kita pun demikian. Ketika menamakan anak-anak kita beri nama yang baik. Beri nama yang baik yang kita harapkan dengan nama yang baik itu nantinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak kita benar-benar menjadi anak yang baik seperti kita telah memberinya dengan nama yang baik. Nah. Kemudian hadis yang kedua disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Zainab kana ismuha Barrah, bahwa Zainab bintu Jahash, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulunya bernama Barrah. Barrah itu artinya orang yang berbakti, orang yang baik. Faqila tuzakki nafsaha, maka ada yang mengatakan dengan nama itu dia telah mentazkiyah dirinya, dia telah memuji dirinya sendiri, dia telah menganggap dirinya baik. Fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya dengan Zainab. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan bahwa hal yang serupa terjadi terhadap dua sahabiyah yang lainnya. Berarti ada tiga sahabiyah yang dulunya bernama Barrah. Dulunya bernama Barrah yang artinya orang yang baik. Naam, kemudian diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah Zainab ini. Zainab bintu Jahash, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam sebuah riwayat dijelaskan Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ismi Barrah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namaku adalah Barrah. Falau ghayyartahu, apakah Anda ingin menggantinya? Fa innal barrata saghiratun. Na'am.
Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama Barrah menjadi Zainab. Disebutkan pula riwayat yang mirip dengan itu dalam Sahih Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar dan mengetahui Zainab itu dulunya nama aslinya ketika dia bernama Barrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuzakku anfusakum, janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri, janganlah kalian memuji diri kalian sendiri dengan pujian yang berlebihan. Fa innallaha a'lamu bi ahlil birri minkum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapakah di antara kalian yang benar-benar hamba yang baik. Naam. Oleh karenanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti nama Barrah bintu Jahash menjadi Zainab bintu Jahash. Naam. Itu sahabiah yang pertama. Kemudian sahabiah yang kedua adalah Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah pula, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Abu Hurairah mengatakan, kana ismu Maimunata Barrah. Dahulu namanya Maimunah itu Barrah, kemudian diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabiah yang ketiga adalah Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan, begitu pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana ismu Juwairiyah bintul Harith Barratan. Dahulu namanya Juwairiyah bintu Harith adalah Barrah. Fahawwalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ismaha fasammaha Juwairiyah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah namanya, menggantinya menjadi Juwairiyah. Kariha an yaqul kharaja min indi Barrah. Beliau tidak suka jika ada orang yang nanti berkata dalam perbincangan sehari-harinya, saya tadi habis dari rumahnya Barrah, saya tadi habis dari rumahnya orang yang berbakti, orang yang taat, orang yang baik. Naam. Demikian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa hal tersebut terjadi kepada 3 sahabiyah. Zainab bintu Jahash, begitu pula Juwairiyah bintul Harith, dan terjadi pula pada Maimunah. 3 sahabiyah itu dulunya bernama Barrah, artinya orang yang baik. Namun ternyata Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi masing-masing nama tadi. Alasannya adalah beliau mengatakan, la tuzakku anfusakum, janganlah kalian mentazkiyah, memuji diri kalian sendiri dengan pujian yang berlebihan. Fa innallaha a'lamu bi ahlil birri minkum, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih tahu siapa hamba yang baik di antara kalian. Naam. Kemudian hadis yang ketiga yang disebutkan dalam bab ini oleh Imam Bukhari adalah hadisnya Sa'id ibnul Musayyab. Sa'id ibnul Musayyab, beliau menceritakan anna jaddahu Haznan, kakeknya Sa'id itu bernama Hazan. Qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakeknya tersebut menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, masmuk, siapa namamu? Qala ismi Haznun, namaku adalah Hazan. Hazan itu artinya tanah yang kasar, tanah yang tandus, tanah yang keras. Qal bal anta Sahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan itu namamu. Namamu adalah Sahal, tanah yang lunak, tanah yang subur, tanah yang lembek, tanah yang bagus. Qal ma ana bimughayyirin isman sammanihi abi. Namun kakeknya Sa'id bin Musayyib mengatakan, aku tidak akan mengganti nama yang telah diberikan oleh orang tuaku. Qala Ibnu Musayyib, maka Ibnu Musayyib ketika menceritakan hal tersebut, fama zalat final huzunatu ba'du, maka setelah itu
setelah kakekku tidak mau mengganti namanya, padahal diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka kami pun senantiasa ditimpa huzunah. Kami senantiasa ditimpa hal-hal yang keras, hal-hal yang sulit. Atau disebutkan dalam keterangan yang lainnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa keluarga atau anak-anaknya Hazan tadi memiliki tabiat, memiliki perangai, memiliki akhlak yang keras. Naam, karena diperintahkan untuk merubah nama dari Hazan yang artinya tanah yang keras, tanah yang tandus. Naam, dia tidak mau merubahnya. Akhirnya kata Sa'id bin al-Musayyib, anak-anaknya kakek itu, naam, rata-rata memiliki sifat akhlak perangai yang keras, yang kasar. Hanya saja dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, illa anna Sa'idan afdha bihi dzalika ila al-ghadab fillah. Hanya saja Sa'id bin al-Musayyib, sahabat yang mulia, bisa mengarahkan sifat kerasnya itu hanya digunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itulah 3 hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini, di mana kesemuanya menunjukkan kepada satu makna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mencontohkan kepada kita untuk mengganti nama yang tidak baik menjadi nama yang baik, atau sebaliknya nama yang terlalu memuji diri sendiri dirubah menjadi nama yang lainnya. Nah, berkaitan dengan perintah merubah nama ini, ada beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban rahimahumullah, dan Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis ini. Dalam sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tuda'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan nama-nama kalian dan nama-nama kakek-kakek kalian atau nama orang tua kalian. Fa ahsinu asma'akum. Maka berilah nama-nama yang baik. Berilah nama-nama yang baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, rijaluhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang terpercaya. Dalam hadis itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar memberi nama yang baik. Alasannya karena nama itu nanti akan digunakan atau akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika memanggil kita. Namanya Ahmad, ya dipanggil Ahmad. Wahai Ahmad. Naam, untuk dihitung amal-amalnya. Namanya misalnya bahasa Indonesia Budi misalnya, ya dipanggil Budi. Dan nama Budi itu tidak buruk karena artinya kan Budi misalnya artinya budi pekerti misalnya, akhlak yang baik misalnya. Ataupun nama yang lainnya, semua itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat. Ada hadis yang lain pula, naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-ismal qabiha hawwalahu ila ma huwa ahsanu minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar nama yang buruk, maka beliau merubahnya menjadi nama yang lebih baik dari itu. Nah, dan beberapa hadis yang lainnya yang kesemuanya menunjukkan bahwa hal ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pertanyaannya, apa hukumnya? Apa hukum merubah nama yang buruk menjadi yang lebih baik, atau yang terlalu baik, terlalu memuji diri sendiri menjadi nama yang biasa saja? Apakah hukumnya wajib ataukah hanya sunnah saja? Naam. Jawabannya adalah sunnah. Hukum merubah nama dari buruk menjadi baik, dari terlalu baik menjadi biasa saja. Naam, hukumnya sunnah, tidak wajib. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan perkataan Ibnu Battal rahimahullahu taala, beliau mengatakan,
fihi annal amra bi tahsinil asma'i wa taghyiril ism ila ahsana minhu laisa 'alal wujub. Dalam hadis tadi, maksudnya hadis yang ketiga, yang kakeknya Sa'id bin al-Musayyib memiliki nama Hazan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengganti namanya menjadi Sahal, tapi beliau tidak mau dengan alasan karena itu adalah nama yang diberikan oleh orang tuaku. Dan ternyata Rasulullah SAW tidak melarang hal tersebut, dibiarkan saja oleh Rasulullah SAW. Dari hadis tersebut Ibnu Battal menyimpulkan fihi, dalam hadis itu, annal amra bi tahsinil asma, terdapat keterangan bahwa perintah untuk memperbagus nama, merubah nama menjadi yang lebih bagus, wa taghyiril ism ila ahsana minhu laisa 'alal wujub, bukan perintah yang wajib. Perintah tersebut bukan perintah yang bersifat wajib, karena ternyata ketika Hazan diperintahkan untuk merubah namanya dan beliau tidak mau merubah namanya, maka Rasulullah SAW tidak melarangnya. Hal yang senada dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, wa qad ghayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddata asma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merubah beberapa nama. Artinya ada beberapa nama yang buruk dirubah oleh beliau, bukan hanya Hazan, bukan hanya yang lain. Nanti akan kita sebutkan nama-nama yang pernah dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa ma ghayyara min dzalika ala wajhil man'i min at-tasammi biha, bal ala wajhil ikhtiyar. Dan nama-nama yang dirubah itu, atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama itu, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan nama-nama itu. Hal tersebut hanya bersifat pilihan saja, alias hal tersebut tidak bersifat wajib. Jadi misalnya tadi ada contohnya Hazan dirubah oleh Rasulullah SAW, maka tidak apa-apa kemudian jika ada orang yang menggunakan nama itu kembali, atau nama-nama yang lainnya. Nanti akan kita sebutkan nama-nama yang dirubah oleh Rasulullah SAW kepada nama yang lain. Itu bukan menunjukkan bahwa hal tersebut adalah bersifat wajib. Itu hanya anjuran saja. Baik. Demikian keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan menukil perkataan Ibnu Battal dan At-Tabari rahimallahul jami'. Kemudian diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, masih menukilkan perkataan Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, kriteria nama yang tidak boleh digunakan, atau kriteria nama yang sebaiknya dirubah menjadi nama yang lebih baik. At-Tabari mengatakan, la tanbaghi at-tasmiyatu bismin qabihil ma'na. Tidak layak memberi nama yang pertama dengan nama yang bermakna buruk, nama yang artinya itu buruk. Yang kedua, wala bismin yaqtadi tazkiyata lahu. Tidak boleh pula atau tidak layak pula memberi nama dengan nama yang memuji diri sendiri secara berlebihan. Tadi contohnya adalah Barrah. Wala bismin ma'nahu sab. Tidak boleh pula atau tidak layak pula memberi nama dengan nama yang bermakna celaan. Jika ada nama-nama yang termasuk dalam salah satu dari 3 kriteria itu, nama yang maknanya buruk, sebaliknya, nama yang terlalu memuji diri sendiri, atau yang ketiga, nama yang mengandung celaan, maka sebaiknya nama-nama seperti itu dirubah menjadi nama yang lebih baik. Kenapa alasannya? Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, walau kanatil asma'u innama hiya a'lamun lil ashkhas. Sebenarnya nama itu hanya sebagai sebutan saja. A namanya ini, B namanya ini. Nama itu hanya sebutan, ya sekedar nama, sebatas nama saja. La yuqsadu biha haqiqatus sifah. Tidak diinginkan makna sebenarnya. Lakinna wajhal karahati
an yasma'a sami'un bil ism fayadhunnu annahu sifatun lil musamma. Hanya saja memberi nama dengan salah satu 3 kriteria tadi dilarang karena dikhawatirkan ketika nama itu disebutkan, orang-orang akan mengira bahwa nama itu benar-benar menjadi sifat dari orang tersebut. Falidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yuhawwilul isma ila ma idza du'iya bihi sahibuhu kana sidqan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama yang artinya kurang baik, nama yang termasuk dalam 3 kriteria tadi, dirubah menjadi nama-nama yang ketika didengar oleh orang, orang akan membayangkan makna-makna yang baik. Naam. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyebutkan beberapa nama yang pernah dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menukilkan perkataan Abu Dawud rahimahullah, qad ghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merubah beberapa nama. Di sini disebutkan ada 7 nama yang pernah dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-'asi, artinya ahli maksiat. Al-'asi artinya ahli maksiat. Ada seorang sahabat bernama demikian, kemudian dirubah menjadi Muti' ibnul Aswad al-Adab, menjadi Muti', artinya menjadi orang yang taat. Naam, dulunya dinamakan al-'asi, orang yang ahli maksiat, dirubah menjadi Muti', orang yang ahli ketaatan, orang yang taat. Kemudian yang kedua, Atalah. Atalah. Atalah itu artinya orang yang mengungkit-ungkit. Orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya, sukanya menyebut-nyebutkan, mengulang-ulang, mengungkit-ungkit, menyebarkan, mengumumkan kebaikannya kepada orang lain. Sahabat yang bernama Atalah ini dirubah namanya menjadi Utbah. Namanya dirubah menjadi Utbah. Naam. Ada pula yang ketiga namanya Syaitan. Masya Allah. Ada seorang pada masa itu bernama Syaitan. Kemudian dirubahlah namanya menjadi Abdullah. Siapakah dia? Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Dulu namanya Syaitan. Kemudian dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah. Yang keempat, naam, ada seorang sahabat bernama Ghurab, artinya burung gagak. Dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi Muslim. Namanya dirubah menjadi Muslim, orang yang menyerahkan diri kepada Allah, orang yang beragama Islam. Ada pula sahabat yang bernama Hubab. Hubab, bukan Khabbab. Hubab. Kemudian nama beliau dirubah menjadi Abdullah. Dirubah menjadi Abdullah, mirip dengan yang Syaitan tadi. Kemudian yang keenam, ada sahabat yang bernama Syihab. Syihab itu artinya api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Dirubah namanya menjadi Hisham. Menjadi Hisham. Dan yang terakhir disebutkan dalam Fathul Bari ini, ada sahabat bernama Harb. Harb itu artinya perang, pertikaian, pertempuran. Maka dirubah menjadi Hasan. Hasan siapa ini? Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian beberapa nama yang pernah dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari semuanya, dari maknanya kita bisa mengetahui bahwa nama-nama tersebut memiliki makna yang tidak baik, oleh karenanya dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang perintah untuk merubah nama yang tidak baik atau nama yang buruk menjadi nama yang baik. Naam, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita, dan umat Islam pada umumnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih mengenai adab-adab memberi nama. Akan kita bahas adab atau hukum memberi nama dengan nama para nabi. Naam, memberi nama dengan nama para nabi dan bab-bab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.